Perkenalkan, nama saya Sri Meriani Brusnulingga dengan NIM 2201020004. Di sini saya dari jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Augmented Reality atau AR, di mana Augmented Reality atau AR ini adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital secara real time. AR memungkinkan pengguna melihat objek virtual yang ditampilkan dalam lingkungan nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Baik, di sini ada beberapa cara kerja AR. Yang pertama itu menggunakan kamera perangkat untuk menangkap lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, memproses data menggunakan algoritma computer vision. Lalu yang ketiga, menampilkan objek digital seperti 3D, gambar, teks, atau informasi lainnya yang menyatu dengan dunia nyata. Nah, di sini ada komponen utama AR. Yang pertama itu ada hardware yang mencakup kamera, sensor, prosesor, dan layar. Yang kedua ada software, di mana di sini mencakup aplikasi AR, algoritma pemrosesan gambar, dan SDK atau Software Development Kit seperti ARKit atau Apple, dan AR Core seperti Google. Lalu yang ketiga ada konten digital yang mencakup model 3D, animasi, atau informasi interaktif. Di sini ada jenis-jenis teknologi AR. Ada beberapa jenis teknologi AR yang digunakan saat ini. Marker-based AR bekerja dengan mendeteksi marker atau kode tertentu untuk menampilkan objek digital, sedangkan markerless AR dapat mengenali permukaan tanpa perlu marker khusus. Ada juga projection-based AR yang memproyeksikan cahaya ke permukaan fisik untuk menciptakan tampilan interaktif, serta superimposition based AR yang menggantikan sebagian atau seluruh tampilan dunia nyata dengan objek virtual. Di sini ada juga contoh penerapan AR. Yang pertama itu gaming yang mencakup Pokemon Go atau Minecraft Earth. Lalu yang kedua edukasi, simulasi interaktif di sekolah atau universitas. Lalu yang ketiga ada medis, simulasi operasi dan pelatihan dokter. Lalu yang keempat ada retail, coba produk secara virtual atau IKEA Place, Sephora Virtual Artist. Lalu yang kelima ada industri dan manufaktur atau panduan pemeliharaan mesin dan perakitan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari AR. Salah satu keunggulan utama AR adalah kemampuannya memberikan pengalaman interaktif yang menarik serta meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan informasi digital. Teknologi ini juga sangat berguna dalam pembelajaran dan pelatihan karena dapat memberikan simulasi yang lebih realistis. Namun ada juga kekurangan dari AR, yaitu ketergantungan pada perangkat yang kompatibel, biaya pengembangan yang cukup tinggi, serta potensi gangguan jika digunakan secara berlebihan. Nah, di sini ada gambaran masa depan untuk AR. Yang pertama itu perkembangan AR, yang kedua ada integrasi dengan AI dan IoT, lalu yang ketiga yaitu penggunaan lebih luas di industri dan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kode AR. Baik, yang pertama-tama itu kita masuk ke dalam Assembler Studio Web. Nah, di sini kalau belum registrasi, kita registrasi untuk masuk ke dalam assembler tersebut. Nah, untuk memulai proyek baru, di sini kita klik Create Your Creation. Nah, di sini kita pilih Default Editor yang mencakup 2D atau 3D Object.
Nah, untuk membuat proyek baru, di sini kita pilih 3D saja. Di sini kita bisa mencari objek-objek 3D yang kita inginkan. Contohnya itu seperti starter bundle. Di sini kita bisa memilih 11. Nah, di sini akan terlihat 3D dari gajah tersebut. Dan di sini bisa juga kita menambahkan judul dari proyek tersebut. Nah, di sini deskripsinya gajah adalah besar. Ini kita place. Nah, untuk menyimpan objek kita ini, di sini kita dapat mengklik publish. Lalu di sini kita klik capture. Nah, di sini ada judulnya juga. Di sini kita buat gajah. Lalu di sini kita bisa menambahkan deskripsinya. Nah, kategorinya di sini kita bisa memilih juga. Karena di sini adalah hewan, jadi kita di sini pilih animal. Lalu next. Nah, untuk melanjutkannya, di sini untuk ketiga-tiganya view in 3D dan juga pop up above and QR marker. Nah, di sini tiga-tiganya dicentang. Pastikan privasi optionnya itu adalah public supaya teman-teman yang lain bisa scan QR yang ditampilkan setelah ini. Lalu kita publish. Nah, di sini sudah terlihat QR-nya. Ini adalah QR dari project 3D yang barusan kita buat. Nah, di sini untuk mendownload QR-nya, klik download marker. Nah, untuk QR yang ini, kita bisa scan menggunakan Assembler Studio di smartphone kita. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Selamat malam, terima kasih.